Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Sajen Saham. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai update IHSG, terus akumulasi ya, dan juga saham yang bisa dibilang berpotensi ke depannya. Nah, kita langsung aja ya berarti ke materinya. Nah, untuk top akumulasi dan distribusi asing itu ya di tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli ya 2021 yang jadi top akumulasinya kelihatan ya, ada BMRI, ada ACC ya. Dan juga top distribusinya ada AMRT dan BEFIN ya. BBRI dan BBCA juga selaku market cap tergede juga di distribusi ya. Makanya kemarin di minggu kemarin ya cenderung IHSG melemah juga ya. Jadi bilang sideways ya. Nah, untuk ini ya. Jadi yang diakumulasi cenderung masih sedikit ya, yang cenderung masih sedikit dan lebih banyak yang dijual ya, kelihatan di sini ya, lebih banyak yang dijual ya, makanya cenderung kemarin IHSG cenderung merah ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan mengenai review IHSG. Nah ya, kita review IHSG ya. IHSG sendiri berpotensi untuk naik ya ke 6071 ya, berpotensi ke 6071 dan berpotensi untuk sideways lagi ya. Kenapa? Karena kemarin dia tidak mampu menembus resisten dari dinamiknya yang ini ya, yang merah ini, dan juga dia udah ada resisten ya, ada resisten gap di sini ya. Nah, dia ada support gap maksudnya ya, mohon maaf, ada support gap di sini, jadi dia berpotensi untuk sideways lagi ya, membentuk pola simetrikal ya untuk kemungkinan ke depan. Dan juga dari MACD-nya sendiri ya terkonfirmasi histogramnya udah mulai hijau. Nah, untuk besok gimana? Untuk Senin berpotensi untuk hijau, tapi untuk ke depan masih berpotensi sideways ya. Kelihatan dari MACD-nya yang adanya golden cross tapi masih sideways ya, adanya perpotongan tapi masih sideways. Nah, kita langsung aja ya, ada beberapa saham menarik ya untuk kedepannya yang udah dipilih ya, ada Akra dan WSKT. Nah, mungkin langsung ke pembahasannya aja. Nah, untuk Akra sendiri ya, Akra sendiri membentuk simetrika triangle, terus dia udah jebol MA20 ya, masih belum mampu jebol. Tapi dari targetnya sendiri untuk swing jauh ya, untuk swing jauh itu bisa dibilang ke targetnya 4070 ya, 4070 itu bisa memberikan kita keuntungan 30%. Nah, sedangkan untuk resikonya sendiri ya, kita tetap batasi resikonya ada 5% ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau disarankan beli silakan ya, tapi tetap ya ini disclaimer on ya. Jadi kami tidak menanggung apapun. Nah, kami akan coba cari juga ya news pendukung mengenai Akra ya. News pendukung dari Akra sendiri, ada 3 investor yang merapat ke Akra. Ini newsnya masih baru ya. Jumat di jam 2 subuh ya, jam 2 subuh. Katanya di sini PT Berkah ya, atau Akra ini, PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ini menandatangani 3 nota kesepakatan ya dengan perusahaan asing ya, yang akan masuk dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Gresik ya, atau Jawa Intelligent Industry Port Asset ya. Nah, di sini juga kelihatan ada porsi kepemilikan yang 60%. Nah, terus merupakan entitas usaha ya. Jadi jadi memang untuk Akra sendiri ada kerjasama baru sama 3 investor dari asing sendiri. Nah, dari chart juga tadi aku lihat Akra cukup menarik ya teman-teman ya, membentuk symmetrical triangle. Untuk targetnya sendiri ya ke 4070 atau di Fibo 68 ini ya, itu untuk targetnya sendiri. Nah, kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua itu ada WSKT ya. WSKT sekarang masih berpotensi untuk membentuk bisa dibilang membentuk sebuah pairing wedge ya. Nah, dari ini sendiri ya disarankan untuk teman-teman dibeli ya, buy on weakness saja ya, di area 800 sampai 850 ya.
untuk target pertamanya di sini ya teman-teman ya. Target pertamanya di 960 ya, itu adalah resist dia. Nah, nanti kalau dia selama mampu di atas 960 ke depannya teman-teman ya, dia berpotensi ke 1300 ya. Nah, jaga-jaga ya kalau dia breakout di bawah dari 800 ya. Kalau dia breakdown ya di bawah 800 ya, saran saya silakan keluar ya. Tapi dia di sini ada potensi membentuk falling wedge ya. Nah, dari news sendiri ya, saya udah cari ya newsnya. Newsnya juga bisa dibilang cukup baru ya teman-teman ya. Di tanggal 8 ya. Untuk WSKT sendiri ya, WSKT sendiri ada mengejar proyek ya. Proyeknya sendiri yang diupayakan ya, targetnya itu di periode 2021 ini. Nah, dia bilang kontraknya itu senilai 10 triliun ya sampai Juni. Nah, itu masih terrealisasi 26% ya dari targetnya 40,12 triliun ya untuk tahun ini ya. Jadi proyek WSKT cukup gede ya untuk tahun ini ya. Nah, kalau dia berhasil otomatis ya cukup menarik ya untuk WSKT sendiri ya. Untuk target nilai kontraknya sendiri kelihatan teman-teman ya. Dia yang paling gede ya dari yang lain ya, dari konstruksi yang lain ya. Dia mengantongi sorry ya. Ini dia mengantongi, kurang jelas ini ya. Dia mengantongi 31,6 triliun ya. Ini cukup gede juga dari yang lain ya. Dia tergede nomor 2 teman-temannya, tergede nomor 2. Nomor 1 yang paling gede itu adalah Wika ya. Nomor 1 yang paling gede itu Wika gitu ya. Dari newsnya sendiri sih menarik ya untuk WSKT sendiri. Nah, itulah pembahasan untuk hari ini teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman ya, silakan di-subscribe ya untuk YouTube Sajen Saham, dan juga di-follow juga untuk Instagram Sajen Saham ya. Dan juga kalau teman-teman mau butuh edukasi, ada nanti bakalan dilampirkan di bawah ya. Dilampirkan bisa dibilang Telegram ya, Telegram untuk edukasi, silakan masuk. Nanti bakalan sering ya kami share untuk edukasi-edukasi. Tapi untuk pertemuan kali ini aku rasa sekian. Saya ucapkan terima kasih.